Shalom, salam podcast M116, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6, agar hidup kita makin baik, makin benar, makin sehat, dan makin kuat. Kita akan belajar tentang penyebab syaraf terjepit dan cara penanganannya. Syaraf terjepit bisa di seluruh bagian syaraf yang ada di bagian tubuh manusia. Jika hanya berbicara soal syaraf terjepit secara umum, hal tersebut cukup membingungkan. Dalam Bincang Sehat Radio Indonesia Sehat berjudul Syaraf Terjepit, yaitu bagaimana bisa terjadi pada Kamis, Dr. Cempaka Tursnasri Setianingrum, spesialis punya SK ya, spesialis SK itu apa? Dosen Departemen Neurolog di UGM, membahas secara khusus syaraf terjepit pada bagian punggung bawah. Dr. Cempaka menjelaskan syaraf terjepit pada bagian punggung bawah bisa terjadi karena beberapa penyebab. Syaraf terjepit bisa terjadi karena apa saja: jatuh dengan trauma berat, trauma ringan yang repetitif dalam jangka waktu lama, tumor, penebalan ligamen, dan bertambahnya usia. Secara umum, gejala yang muncul adalah rasa nyeri, tertusuk, terbakar, kemeng, dan rasa tidak nyaman yang menjalar. Gejala yang menunjukkan syaraf terjepit mulai parah, ada rasa baal tambahnya. Menurutnya, penjelasan Dr. Cempaka, ada dua jenis pengobatan yang bisa dilakukan. Jika kondisi belum terlalu parah, penanganan obat lebih dianjurkan. Non-obat bisa dilakukan exercise yang sesuai dengan perhatikan apakah berat badan tergolong normal atau obesitas. Berat badan yang berlebihan juga menjadi salah satu faktor resiko syaraf terjepit. Jelasnya, jika kondisi mulai parah, dokter akan memberikan beberapa obat seperti antidepresan dan pereda nyeri. Dr. Cempaka mengatakan bahwa semua orang berisiko mengalami syaraf terjepit, namun lansia dan orang obesitas memiliki resiko yang lebih tinggi. Itu sahabat podcast M116, saya punya masalah syaraf terjepit yang sangat lama, mungkin belasan tahun, rasanya 20 tahun lebih. Karena di Palembang 12 tahun, di Bandung 20 tahun. Bolak-balik ditangani, khususnya dengan cara refleksi, pemijatan. Kemudian juga ada ke dokter, dan gak sembuh-sembuh. Itu seluruh pinggang berulang, kemudian ke otot kaki, di bagian dekat tulang kering. Kemudian juga kalau sudah terkena, itu badan jalan tidak bisa lurus, langsung badan itu bengkok bagian punggungnya. Itu sekian lama, jadi selalu harus diurut oleh tunanetra, sudah langganan, bolak-balik seminggu, kadang 3 kali, minimal 2 kali. Itu bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Ini menjadi sebuah kesaksian ya, bisa ditinjau ulang secara medis, tapi medis mengatakan efek stres, efek berat badan itu salah satunya. Tapi saya merasa juga efek stres. Pindah ke Jakarta, suasana baru, tempat pelayanan baru, lingkungan baru. Pada awal datang itu kurang lebih sebulan sampai 2 bulan itu berangsur sembuh. Dan di bulan ketiga itu total sembuh. Dan sekarang sudah di Jakarta tuh memasuki tahun keempat. Tidak pernah ada keluhan sama sekali. Saya tidak ke dokter. Saya juga tidak dilakukan refleksi karena di sini sulit mencari orang yang bisa melakukan urut. Saya tidak melakukan obat apa-apa. Tetapi yang kalau ini jadi kesaksian itu karena saya lebih bahagia di sini. Tidak perlu dijelaskan ya problemnya apa di Jakarta, di Bandung kenapa lebih stres, di Jakarta kenapa lebih bahagia. Banyak unsur, tapi indikasi bahagia itu yaitu pikiran-pikiran lebih tenang, emosi juga lebih baik, kondisi tidur pun lebih baik, mungkin lebih banyak kalau jiwanya digambarkan, jiwanya lebih banyak tersenyum mungkin. Hatinya lebih ceria. Ya. Pandangan mata ke depannya lebih bersinar. Jadi puitis. Tetapi saya melihat bahwa selain faktor-faktor tadi ya, karena benturan, cedera, trauma atau melakukan sebuah kegiatan berulang, angkat berat, tapi obesitas, kemudian juga kondisi medis lainnya ya, kalau kita ada pengentalan darah,
kemudian ya artinya kolesterol dan segala macam, itu juga rasanya berdampak juga, ada kait mengait dengan syaraf terjepit. Tetapi hati yang bahagia itu memang adalah obat. Hati yang gembira seperti dalam Amsal adalah obat yang menyegarkan tulang-tulang kita, menyembuhkan sakit penyakit kita. Dan saya bersyukur untuk obat yang sudah Tuhan sediakan tanpa perlu membeli, tanpa ke dokter, yaitu bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kuatakan bersukacitalah. Shalom, salam podcast M116.